Halo Sobat Dinus, kembali lagi nih balik sama aku, Wulan, di Dinus Solo Talks. Nah, hari ini kita akan kulik-kulik sedikit nih tentang first jobs experience yang ada di Dinus Solo. Nah, tema hari ini kita yaitu dari Dinus Solo ke dunia industri. Gimana sih rasanya? Dan tentunya hari ini aku, Wulan, gak sendiri ya teman-teman. Di sini aku ditemenin nih sama salah satu narasumber yang dulunya menjadi siswa dari Dinus Solo nih teman-teman. Ada yang udah kepo, ada yang udah lihat story-nya Dinus. Hari ini aku sama siapa? Pastinya kalian udah pada kepo ya. Hari ini mau bahas apa nih? Ini alumni kita ini kerjanya di mana? Bagian apa? Pasti udah pada kepo ya. Yuk, mari kita ulik narasumber kita hari ini dari PT Ungaran Sari Garmen ya kak ya. Boleh diperkenalkan kakak saya ini namanya siapa? Ya. Halo Sobat Dinus. Hai. Perkenalkan ya sebelumnya nama saya Diah Ayu Mel Sandi. Biasanya teman-teman semua di sini itu manggil saya Mel Sandi. Oke, gitu. Kak Mel Sandi ya. Iya. Oke. Dan saya sekarang bekerja di PT Ungaran Sari Garmen unit Congol sebagai staff MC. Staff MC teman-teman. Catat dulu nih teman-teman. Staff MC ya kak ya. Iya, staff MC. Bukan kayak saya ya MC-nya ya. Beda ya teman-teman ya. Oke Kak Diah Ayu Mel Sandi. Boleh ya aku manggilnya Kak Mel Sandi aja ya? Boleh banget Boleh. dong. Kak Mel Sandi sekarang umurnya berapa nih Kak Mel Sandi? Sekarang aku menginjak usia 21. Oh, baru 21? Oh, yang bener nih Kak. 21 atau 22 ya. Oke. 21 aja deh yang biar kelihatan muda gitu. Oke. Dulu lulus itu di umur berapa Kak Mel Sandi kalau boleh tahu? Dulu itu lulus di umur 18 ya. 18 menginjak ke 19. Oke, 18 menginjak ke 19. Berarti ini udah di PT Ungaran Sari Garmen udah bertahan berapa tahun Kak Mel Sandi? Udah 3 tahun. Oh, 3 tahun teman-teman. Wow, betah ya. Betah ya. Wah, boleh dong kasih tepuk tangannya ya teman-teman. Kak Diah Mel Sandi udah bertahan 3 tahun di PT Ungaran Sari Garmen di divisi yang masih sama ya? Masih sama. Masih belum sama berubah ya? sama Belum sekali. berubah. Mau berubah Kak? Nanti dulu ya. Nanti dulu nih teman-teman. Oke. Boleh nggak Kak Mel Sandi? Aku pengen tahu nih cerita Kak Mel Sandi selama Kak Mel Sandi lulus, terus interview, terus setelah itu keterima, terus gimana nih struggle-nya waktu awal-awal peralihan ya dari Solo ke Semarang, cari kos, terus awal kerja gimana? Itu boleh nggak diceritain? Boleh. Dulu itu kan pada saat interview kerja itu kan kita kan interviewnya kan di Dinus ya. Benar teman-teman. Terus setelah itu baru kita digiring ke Semarang kan, di Ungaran itu. Dari situ tetap benar kita harus cari, kan bingung banget nih posisinya, kita cari kos di mana, nanti pada saat interview gimana, keterima atau enggaknya. Tapi kebetulan sekali ini saya langsung keterima pada saat interview itu. Satu hari langsung keterima? Satu hari langsung keterima, dan posisi itu setelah dari keterima itu H+ berapa ya? H+7 hari, kayak seminggu atau 2 minggu, nggak sampai 2 minggu deh. Kayaknya itu aku langsung bekerja. Wow, boleh dong kasih tepuk tangannya teman-teman. Langsung seminggu kerja ya, bisa di interview tanpa babi bu lagi ya. Langsung kerja, langsung posisi kerja. Pada situ langsung di staff MC. Langsung staff ya? Langsung staff MC. Jadi karena pada saat itu kan harusnya kan kita ini ya training dulu ya, training dulu selama 3 bulan. Tapi kebetulan alhamdulillahnya pada saat itu saya langsung diterima kan jadi pegawainya gitu. Langsung tanda tangan kontrak dong Kak? Langsung. Oh langsung ya, keren banget. Itu simulasi awal waktu megang jadi staff MC itu agak grogi nggak? Ada banget ya, struggle-nya juga ada banget ya teman-teman. Apalagi adaptasinya itu dari, maksudnya gini ya kan, kita di Dinus udah dapat pembekalan untuk di dunia kerja bagaimana, terus juga kita cara menghadapi masalah di sana itu bagaimana, tuh sebenarnya tuh udah ada banget. Cuma kan biasanya simulasi dan realita itu berbeda ya teman-teman. Jadi untuk adaptasi 3 bulan pertama, 3 bulan deh kayaknya. Udah bulan itu aku itu
adaptasi lebih dari 3 bulan. Itu struggle-nya Masya Allah sekali teman-teman, bener. Jadi kan posisi itu tuh material MC itu buat teman-teman yang belum tahu ya, MC itu material kontrol gitu. Oke. Jadi Material kontrol teman-teman, diingat nih material kontrol. jadi kita mengkontrol material-material dari supplier yang masuk ke perusahaan kita gitu. Jadi entah itu kayak benangnya atau garment jadinya gitu kan. Sebelum garment diekspor impor itu kan biasanya kan masuk itu belum jadi garment baju gitu ya, belum diekspor impor, dan biasanya itu yang buat dokumennya keluar masuknya kita gitu. berarti- Jadi kita controlling di situ. Struggle-nya itu sih. Jadi Pasti. penyesuaian ya, ntar nama kode-kode Penyesuaiannya. barangnya, Kode terus barangnya bener-bener. input outputnya itu nggak boleh salah ya, karena berhubungan dengan eksternal juga ya kak ya. Iya, karena itu kita melalui bea dan cukai juga. Oh melalui kebetulan. bea dan cukai, oh berhubungan ya kak ya. Berhubungan dengan bea dan cukai. Jadi dokumen apapun ya, apa material itu yang masuk itu semuanya berhubungan dengan Bea bea dan cukai, cukai. oke. Untuk dokumen yang saya buat ya teman-teman kebetulan gitu. Jadi adaptasi di awal itu sangat-sangat mental breakdown sekali gitu. Tapi selama Oke, 3 tahun ini ternyata enjoy enjoy aja aman ya. Itu waktu awal-awal dibimbing itu dibimbing dengan didampingi oleh yang berpengalaman atau hanya diarahkan aja kak? Diarahkan aja sih kak. Diarahkan aja. Jadi kita harus makanya itu kan tadi bilang saya penyesuaiannya itu susah sekali karena posisinya itu kita cuma diarahkan dan kita udah harus siap ready gimana caranya untuk Mengerjakan ya. Karena pada saat itu memang PT USG lagi banyak banget sih ordernya, maksudnya kayak jadi kita yang lain itu kayak dari atasan senior itu pasti udah sibuk dengan Kerjaannya yang lainnya. masing-masing Jadi ya. kita harus adaptasi sendiri. Adaptasinya oke, hebat nih kak. Adaptasi sendiri langsung jadi staff. Terus mental breakdown-nya 3-4 bulan ya. Lumayan agak dakdikdukser itu udah ada rasa kayak mau resign kak. Ada banget Gitu sih, ya. cuma kebetulan ya bertahan sampai 3 tahun. Alhamdulillah. Soalnya bener kak, memang siswa kita itu kebanyakan kalau udah bekerja, mungkin karena ekspektasi anak Gen Z zaman sekarang Bener. itu kan kayak kerja maunya yang slow living, kayak gini-gini. Padahal kan nggak bisa ya kak ya. Nggak Memang bisa. harus ada usahanya teman-teman. Belajar, yang penting kuncinya mau belajar ya kak ya. Iya, jangan pernah kalian tuh kayak nanya gimana, jangan pernah takut tanya sih. Yang jelas itu jangan pernah takut tanya sama senior dan apa. Jadi kayak kita kan misalkan udah di dunia kerja tuh benar-benar kita tuh sendiri. Iya. Jadi kita harus adaptasi gimana caranya nih sama senior, entah itu rekan kerja, semua itu harus benar-benar kita udah harus bisa mencakup semua. Bener, karena semua pekerjaan berhubungan ya kak ya. Jadi kalau malu bertanya ya akan sesat di jalan. Bener. Gitu ya kak ya. Oke, aku mau tanya nih kak. Kita balik lagi nih ke flashback lah. Kak Mel Sandi ini saya dengar ya. Habis saya kulik-kulik ya teman-teman tadi sebelum podcast. Kak Mel Sandi ini dari Kalimantan Barat teman-teman. Bener. Dari Kalimantan Barat. Bisa di Solo, bisa ke Dinus Solo itu dari mana kak kalau boleh tahu? Media sosial ya. Media sosial teman-teman. Di Solo itu kan sudah media sosialnya sudah sangat-sangat sampai mana-mana ya teman-teman. Jadi pada saat itu tuh aku sebenarnya tuh struggle sih kak. Kayak memilih untuk lanjut untuk kuliah atau mau mikir kerja gitu kan. Terus aku kayak ada alternatif nih, kenapa enggak gitu. Oh berarti dulu iseng-iseng nih cari di sosmed. Iya, iseng-isengnya aja nyari di sosmed. Terus abis itu kena, terus ya udah. Langsung daftar ya? Langsung Tanpa daftar. rekomendasi dari siapapun? Tanpa rekomendasi dari siapapun. Jadi ambil keputusan sendiri nih? Jadi aku dulu itu struggle banget sih kayak kan kalau misalkan aku kuliah ya mungkin bagi teman-teman yang merasa kuliah itu worth it silakan ya. Cuma menurut aku pribadi kayak untuk menunggu 3,5 tahun paling cepat ya kan. Kalau lama-lama ya lebih dari 3,5 tahun itu kurang worth it gitu. Oh kurang worth it. Jadi Jadi aku mencari alternatif
yang lainnya, yang kalau langsung dapat kerja ya. Oke. Berarti benar-benar itu cari sendiri, survive sendiri, memutuskan sendiri. Benar. Biaya? Biaya sendiri. Biaya sendiri. Biaya Wow, sendiri. boleh dong applause dong. Tepuk tangan buat Kak Mel Sandi ini. Cari-cari kuliah sendiri, pertimbangan sendiri, biaya sendiri teman-teman. Jadi ini double, triple ya, kesibukannya triple ya. Bener banget. Jadi dulu berarti kalau habis dari Dinus langsung cari kerja? Cari kerja. Oh cari kerja. Oh, berarti selama di Dinus itu kerja sendiri? Bener. Wow. Bagi teman-teman yang nggak tahu, saya dulu itu berangkat ke Dinus jalan kaki ya teman-teman. Wah, jalan Saya kaki belum punya lah. kendaraan Belum sama punya sekali kendaraan. dari Sekarang? kos. Sekarang udah punya kendaraan. Alhamdulillah. Iya, Udah punya kendaraan sendiri, udah punya tempat tinggal. Alhamdulillah. Udah ini ya Kak ya, udah dari hasil ya. Dari hasil ya. jerih Kelihatan payah. banget sih Kak hasilnya ya. Oke. Terus mau tanya lagi nih Kak. Ini ada pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Selama belajar, tantangan apa yang paling berkesan di kehidupannya Kak Mel Sandi? Kayak misal, apa sih struggle-nya, kayak pas belajar di Dinus itu tantangannya apa yang menjadi pelajaran nih ketika melakukan kesalahan? Adaptasi sih Kak. Kayak misalkan, kayak kan dulu kan saya kan ikut orang tua tuh jarang banget ya. Karena posisi setelah dari SMA lulus langsung Bisa. langsung bisa dari orang tua tuh kayak cara menghadapi masalah, apalagi sekarang udah di posisi di tempat kerja. Dulu itu pada saat di Dinus itu saya cara menghadapi masalah kayak kan masalah nggak cuma satu ya, masalah itu datangnya banyak banget gitu. Terus itu sih cara menghadapi masalah itu gimana cara kita menyikapinya, terus gimana cara mencari solusinya, karena kan posisinya kita mencari solusi dari masalah itu kan nggak dari, misalkan kalau misalkan kita menghadapi dari orang gitu, kita dapat pendapat dari orang itu kan kalau ke-trigger sama orang itu juga nggak oke banget. Betul. Gitu. Cara menghadapi masalahnya itu sih, cara menghadapi masalah terus mendapatkan solusinya itu susah banget sih. Susah banget ya, sampai di dia kerja sampai kerja udah 21 tahun ini masih ngerasa Masih sulit ya? ngerasa sulit banget menghadapi masalah karena ya itu tadi balik lagi masalah satu hari tuh nggak cuma satu gitu. Jadi kayak yang mana dulu nih yang harus diselesain gitu. yang prioritas dulu ya. Cara menyikapinya gimana kayak gitu sih. Oke, berarti memang benar-benar Kak Mel Sandi ini pandangan ke depannya ini jauh ya. Mungkin dari pengalaman ya. Jadi apapun keputusan itu kamu pertimbangkan banget ya. Benar banget. Oke, itu hal yang baik loh teman-teman, karena nggak semua orang tuh kadang mikir ke situ Kak. Iya, Apalagi anak Gen Z zaman sekarang itu mikirnya kayak orang tuaku mampu nih, orang tuaku masih bisa nih membiayai aku, tapi mereka lupa kalau orang tua itu bisa tua. Bener banget. Ya kan Kak? Nggak selamanya kita ikut orang tua guys. Iya, Benar. nggak selamanya dibiayain ya. Nggak selamanya biaya orang tua. Kita harus punya income sendiri, ya kan Kak? Bener banget. Kalau Mel Sandi aja kuliah sendiri guys, pakai duit sendiri. Keren sih. Saya aja masih dibiayain lah. Kak Mel Sandi udah kuliah pakai uang sendiri, kerja, terus keterima kerja juga masih membayar orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ngirimin ya? Masih, Masih, alhamdulillah. alhamdulillah. Wow, keren banget. Oh iya teman-teman, kemarin waktu wisudanya Kak Mel Sandi tahun 2023 ya? Iya. 2024. Aku dapet cerita nih dari beberapa staf di Dinus. Kak Mel Sandi katanya biayain orang tuanya pesawat dari Kalimantan ke Solo. Kok sampai situ ya? Sampai nih ke saya nih. Terus membiayai hotel selama di sini. Iya, betul banget. Wow, keren banget, ya sampai terharu banget. Jiwa pekerja kerasnya itu loh teman-teman. Ya ampun, berarti selama orang tua di sini itu yang biayain Kak Mel Sandi. Iya, benar banget. Wow, dari gaji tadi. Dari gaji itu. Yang tadi. disisa-sisakan. Iya, yang ditabung-tabungkan, Tabungkan, yang ya. disisa-sisakan, bener banget. Berarti memang alhamdulillah gaji yang di sana lumayan mencukupi ya Kak ya. Alhamdulillah guys, benar-benar. Di sana masih Alhamdulillah. ngekos. Masih, enggak sih sekarang aku udah di tahap ngontrak sih. Oh, Jadi per ngontrak. tahun gitu. Oh, oke. Bayar sendiri Kak? Bayar sendiri Wow, dong. biaya kontrak di Semarang lumayan ya teman-teman.
Kayaknya kalau sama ngekos itu masih mending ngekos ya. Masih mending ngekos sebenarnya. Iya Cuma kan? karena berpikirnya jangka panjang Iya, ya. betul. Jadi- Kalau orang tua kesini jadi ada tempat. Bener banget. Kalau calon suaminya nanti ke sana ada tempat. Bener banget. Udah punya calon? Sudah. Sudah. Oke. Move nih teman-teman. Nanti kita ulik itu di akhir aja ya, biar terharu nih. Masa di awal-awal udah terharu kan? Iya, jangan dulu dong. Jangan dulu dong. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan kakak saat pertama kali diterima kerja? Nggak expect sih kak. Nggak expect ya? Nggak ekspektasi aku nggak setinggi ini. Maksudnya gimana ya, dari aku yang dulu itu aku nol banget guys. Bener-bener nggak tahu menau apapun, ilmunya bener-bener nol juga gitu. Karena kan aku adaptasinya juga lumayan lama juga di sini, karena dari Kalimantan ke sini tuh lumayan perbedaannya tuh agak signifikan banget gitu. Kayak nggak nyangka bisa terima sebagai staff gitu. Gitu sih, itu aja sih aku kok bisa ya gitu. Dan posisi itu kan pada saat itu aku langsung bekerja gitu. Iya. Tidak menunggu beberapa bulan kemudian, tidak menunggu beberapa minggu kemudian, tidak gitu, langsung kerja gitu. Dan posisinya itu alhamdulillahnya tuh bagus. Staff MC apa teman-teman? Ingat ya, staff MC. Apa tadi kak? Material control ya? Oke. Material control, bukan MC ya. Kalau MC beda lagi. Master of Ceremony itu saya. Bener-bener ini ada 2 MC. Ada MC nih di sini ya. Oke Kak Bersandi, kalau boleh tahu, ketika keterima kerja, kan pasti punya temen yang sepantaran yang sama-sama staff MC. Kalau boleh tahu, sepantarannya itu tuh pendidikan terakhirnya apa? Sorry banget kak, ini sepantaran kerja aku itu udah berumur semua. Jadi aku paling muda di antara yang lainnya. Jadi partner kerja aku itu umurnya itu udah sekitar 30 ke atas, itu udah ada semua. Jadi alhamdulillah aku berhubungan dengan orang-orang yang udah berpengalaman semua. Jadi yang seumuran sama aku tuh ya ada. Kak. Iya, Sama bener, sekali. sama sekali. Jadi kita di Exim, di ekspor impor itu yang seumuran itu nggak ada. Jadi yang maupun yang perempuan laki-laki semua itu udah berkeluarga semua, udah pokoknya udah berumur semua gitu. Jadi aku paling muda di situ. Jadi memang dari perekrutan setelah Kak Melsa belum ada lagi ya? Belum ada lagi, belum. Oh memang terpilih ya. Wow, beruntung sekali ya kak ya. Berarti seperti di mall ya di sana Iya, ya. bener. Jadi mental breakdown-nya juga ada ya sebenarnya. Senioritas ada nggak? Ada dong. Oh, ada dong. Itu kan umumnya. Iya. Oke, ini tadi kan Kak Mel Sandi udah ngejelasin tentang staff MC itu tugasnya apa. Tadi tentang material kontrol lah ya teman-teman. Sebelum ekspor impor itu ada material kontrol barang masuk, benang, baju dan lain-lain. Itu pastinya udah ada ya teman-teman. Itu tugasnya Kak Mel Sandi nih. Beda banget ya Kak kalau sama staff ekspor impor tuh beda lagi. Beda. Kalau staff ekspor impor itu kan biasanya kan kita kan garment udah jadi, udah tinggal diekspor kayak gitu. Jadi kayak tinggal barang tinggal dikirim kayak gitu aja. Kalau di bagian aku itu masih di internal, dan itu posisinya tuh berbeda gitu. Jadi kayak barang sebelum, misalkan aku di garment ya teman-teman, aku di garment di baju, sebelum baju diekspor impor itu kan pasti ada finishingnya dulu, kayak entah itu di washing dulu, atau nanti kalau misalnya dia ada embronya kita embro dulu. Nah, dokumen bea dan cukainya itu kita yang buat gitu. Berarti staff ekspor impornya menerima dokumen dari staff MC nih. Berarti rules-nya itu ketika barang udah siap dialurkan lagi ke staff MC, dikelola, dokumen jadi, barang jadi, ditaruh lagi ke staff ekspor impor. Iya, nanti dari ekspor impor tinggal pembuatan dokumen ekspor dan impornya. Oh gitu ya. Oh ternyata berkesinambungan teman-teman. Jadi emang kerjanya tim ya. Tim banget. Tim banget.
tim banget nih. Gimana rasanya Kamel Sandi pertama kali kerja kan? Iya, Pertama kali kerja ya teman-teman. Iya. Gimana rasanya Kamel Sandi pertama kali kerja tim? Rasanya gitu, karena kan setiap orang kan kalau misalnya satu tim kan gak cuma satu orang ya kan. Benar. Kita juga harus menghadapi sama orang-orang yang lain itu, dan sikap mereka itu kan juga berbeda-beda, terus pendapat mereka juga berbeda-beda, jadi kayak ya itu tadi ada senioritasnya juga ada gitu, jadi kayak kita harus berhubungan gimana caranya dengan orang-orang itu gitu, terus kita harus adaptasi dengan kan kebetulan juga itu tadi kan aku kan berhubungannya kan bukan sama orang yang seumuran gitu, jadi kita kan kayak sebagai yang kecil banget di sini nih, kayak kalau misalkan mau mendapatkan pendapat yang agak sedikit nyolot nih agak susah gitu. Betul. Jadi kadang ada ego yang harus dikorbankan ya. Benar. Contohnya Kak? Ya mengalah dari segala kan keputusan itu kan tetap ada di atasan benar. Cuma kan kadang kan kita kayak ada pendapat dan lain sebagainya, itu tadi kita nggak bisa menolak dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak di dalam kerjasama tim itu tetap ada satu keputusan gitu. Betul, jadi dari satu keputusan itu tetap harus diterima ya. Walaupun Kak Mel Sandi merasa apa yang menjadi opini Kak Mel Sandi itu benar. Benar banget. Tapi keputusan akhir tetap orang lain yang akan memutuskan. Apalagi kita paling kecil sendiri di sini gitu, jadi kayak nggak bagus nih kalau aku jawab sedikit gitu, nggak bagus nih gitu. Jadi gitu ya. Oh ya teman-teman, aku mau tanya nih Kak Mel Sandi, dulu waktu ini tidak ada di seputar di sini ya. Dulu waktu di Dinus Solo itu Kak Mel Sandi sempat menjadi ketua HPD. Benar. sempat menjadi ketua HPD. Berarti Kak Mel Sandi ini memang tipikal orang yang bisa menjadi leader. Amin ya. Berarti masnya punya jiwa leader itu kan? Iya kan, dari dulu, dari SMP SMA itu aku berkesinambungan di organisasi itu selalu. Kalau di SMP waktu itu apa OSIS? Kalau SMA OSIS sama pramuka. Jadi, emang nggak bisa ya kalau nggak bisa. Kalau diem aja itu emang nggak bisa ya teman-teman. Emang hobinya itu ini ya, bersosialisasi. Iya, bersosialisasi. Sorry ya teman-teman. Gak apa-apa. Suka banget kayak berhubungan sama orang itu suka banget. Oke, memang biasa menghadapi ego orang masing-masing. Jadi kayak aku ngerasa kayak selama di hidup ini tuh kita nggak terus menerus berhubungan sama orang itu. Jadi kita beradaptasi sama orang lain gitu. Jadi memang di setiap zona baru, apa memang suka banget untuk komunikasi sama orang. Iya benar. Kebutuhannya. Kebutuhan. Benefit apa yang kamu rasain ketika kan kalau HPD itu kan pasti berhubungan dengan eksternal. Entah nanti kamu biasanya kalau di Dinus itu kan ada kayak Agustusan, terus ulang tahun Dinus dan lain-lain, itu kan pasti berhubungan dengan eksternal. Itu pasti kamu terapkan di dunia kerja. Iya benar. Ya, aku mau tanya nih Kak, struggle apa dan benefit apa ketika kamu membangun hubungan baru? Dan ini pastinya yang baru ya di hidup kamu, pertama kali kerja, pertama kali punya pengalaman kerja, pertama kali tahu MC itu apa. Gimana Kak caranya? Sedangkan teman sepantaran kamu itu kan udah Gen Z, tua ya, jadi kan komunikasinya pasti beda nih. Beda. Itu apa Kak yang menjadi awal struggle dan menjadi benefit di akhir? Untuk awal struggle-nya itu sih Kak, karena kita berhubungan sama orang yang nggak seumuran, jadi kan kita kan kayak lebih kayak aduh nggak enak nih, gimana ya kita caranya ngomong kalau misalkan ada yang salah, ini seharusnya nggak kayak gini gitu kan. Terus tapi benefit yang aku dapetin kayak kita jadi belajar, jadi tahu nih dunia kerja tuh kayak apa sih, nggak selamanya kita tuh berhubungan dengan satu orang aja gitu, jadi orang-orang lain juga punya pendapatnya mereka sendiri yang di mana itu kita harus memutuskan untuk menjadikan satu solusi. Paling berat itu biasanya bagian apa Kak? Maksudnya apa tuh yang sampai debat banget, entah selisih data atau gimana gitu? Selisih data biasanya sih kalau misalnya saya kan ada kayak kantor-kantor itu kan ada perkontrolannya di dunia kerja itu ada
kontrak antara perusahaan dan supplier, itu ada kontrak. Biasanya tuh kadang kalau misalkan lagi order banyak, kan kita otomatis kontraknya kuantitinya butuhnya banyak banget ya. Nah kadang entah itu missing komunikasi atau gimana, tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba langsung kayak order banyak gitu kan, kita jadi kan prepare kontrak kerjanya itu nggak bisa gitu. Jadi ya itu tadi sih. Tapi setelah kontrak kerja itu udah termanage, ya semua aman-aman aja ya. Oke. Berarti berhubungan dengan kontrak kerja juga ya kerjanya ya? Berhubungan. Jadi setiap ada orderan masuk sesuai dengan kontrak? Harus sesuai dengan kuantiti dan nilai jaminannya. Biasanya Mbak Melsa ini mengurus bagian itu enggak? Iya, jadi kontrak kerja itu yang buat kebetulan saya. Wow, keren banget nih teman-teman. Mbak Melsa ini udah bikin kontrak kerja. Nggak sama orang Indo doang ya itu ya pasti ya kerjasamanya ya? Beda. Kalau kita di internal itu masih sama supplier. Jadi supplier dari manapun yang masuk, kayak misalkan entah itu Embro, entah itu Bossing, entah itu teman yang nggak tahu. Tapi teman-teman yang bekerja di Garuda pasti tahu. Oh pasti tahu ya? Pasti tahu. Oke, Kak ini mau tanya skill apa sih yang paling sering digunakan saat bekerja? Komunikasi, oke. Selanjutnya apa lagi? Terus habis itu ketelitian dalam bekerja kan, karena kita kan berinput dan berurusan dengan data ya. Data itu kan nggak selamanya benar gitu. Jadi kayak entah solusi A, B, C, D itu tuh pasti ada gitu. Jadi finalnya untuk membalancekan itu juga ada gitu. Dari data-data itu semua ada. Ya. Agak pusing ya? Pernah nggak tuh Kak selisih gitu banyak gitu? Sering Sering banget selisih banyak gitu. Jadi ya gimana caranya kita harus mengulik data dari awal kan? Dari awal. Jadi kayak per kontrak kerja itu biasanya ada kan misalkan kuantitinya gitu. Nah kuantiti itu harus balance antara keluar dan masuk itu harus sama gitu. Iya sih. Karena kalau solusi ya repot banget. Mengganti nggak kalau misalkan ada selisih kan, kalau kita diperbankan biasanya ketika akhir bulan itu kan ada tutup buku. Itu misal ada selisih kira-kira mengganti atau dulu sebelum ada corporate guarantee itu diganti. Jadi misalkan nilai jaminannya 1M gitu, kalau misalkan nggak sesuai sama kontrak kerja 1M, ya udah kita gimana caranya untuk mengganti selisih dari 1M itu atau melengkapi ke 1M itu gitu. Kan kontrak kerja itu kan pasti ada harganya ya teman-teman, harganya. Jadi itu dulu sebelum USG itu ada corporate guarantee. Corporate guarantee itu apa? Iya, takut saya lupa ya. Corporate guarantee itu apa ya teman-teman? Kalau menjadi jaminan, nilai jaminan yang kita jaminkan ke bea dan cukai. Oke, berarti tetap berhubungan dengan bea dan cukai ya? Benar banget. Jadi pasti itu kan bakal jadi pertanyaan kan, untuk kontraknya kita setuju di antara supplier dan perusahaan itu kontraknya misalkan 1M, terus ternyata di finalnya mereka nggak nyampe 1M, kok bisa gitu, padahal kan kita kan ACC-nya itu di 1M gitu. Nah itu sebelum ada corporate guarantee bisa kita omongin keringanan dari bea cukai gitu aja. Keringanan dari bea cukai. Karena kita kan kebetulan USG kan sudah KBM ya, udah AEO juga, jadi udah tidak bisa dijelaskan ya. Nggak bisa dijelaskan, jadi aku gitu aja. Berarti benar-benar ini ya, jaminan bekerjanya udah difasilitasi. BPJS Ketenagakerjaan ada? Ada. Tanda tangan kontrak itu berapa tahun sekali kalau boleh tahu? Kebetulan aku tanda tangan kontrak itu enggak per tahun sih ya. Enggak per tahun. Langsung jadi karyawan di situ tetap udah. Oh, tetap jadi ya? enggak perpanjang kontrak lagi. Wow, boleh dong kasih tepuk tangan ya teman-teman. Udah perpanjang kontrak, terus udah KBM, terus udah ada BPJS Ketenagakerjaan, gaji boleh sentil sedikit gaji. Disentil sedikit biar teman-teman ini pada tahu gitu loh. Kak Mel Sandi ini betah 3 tahun di sana nih dengan
dengan partner kerja yang sudah tua, bukan sudah tua, sudah berumur, dengan tekanan pekerjaan yang lumayan ya, berhubungan dengan bea cukai, beresiko. Sangat banget guys. Disentil dikit gak gajinya? Ya. Nominal aja. Tebak deh. Kalau UMR Semarang tuh 3,5, kalau nggak salah. Kalau Semarang 3,5. Kalau Ungaran Sarigaran cabang Congol itu kira-kira berapa kak banyaknya? Dari kita ini aja deh ya guys, dari gaji yang bulan kemarin. Oh iya bulan kemarin. Bulan ini. Oh bulan ini. USG itu gajiannya di akhir bulan guys. Oh ini. Oh 31 Mei teman hari ini gajiannya kayaknya. Oh my god, di 45. Oh 45. Wow. 45 itu udah semangguran belum kak? Udah semangguran? Belum teman-teman. 4,5 juta belum sama lemburan. Merinding gue. UMR Solo yang nangis ya ini ya. Menangis di pojokan. Menangis di pojokan ya teman-teman. UMR Solo 4,5 udah sama belum sama lemburan. Itu udah dipotong sama BPJS Ketenagakerjaan? Udah dipotong sama BPJS Ketenagakerjaan. Udah potong sama BPJS Kesehatan juga. Oh, ada dua ya BPJS? Ada Ada dua BPJS ya teman-teman. Kesehatan. Oke, berarti wow, itu menurut saya gaji yang sangat fantastis ya. Daripada di Solo. Kalau kalian menanyakan kenapa reasonnya bertahan di USG, karena itu kan? Karena itu. Karena itu ya teman-teman. Karena mungkin memang kesejahteraan karyawannya benar-benar dijaga ya. Iya, bener ya. Dari makan siang kayaknya juga disediain ya. Disediain Makan siang disediain. Jadi teman-teman kalau gabung ke Binus dan buat teman-teman yang kemarin udah lulus dan bekerja di PT Ungaran Sarigaran, kenapa banyak banget siswa kita yang mau ke sana? Karena memang dari sisi ketelatenan mengurus karyawannya, terus jaminan kesehatan ada 2, terus gajinya, bonusnya itu memang sesuai ya kak ya. Sesuai. Jadi tidak ada tekanan kerja itu pasti Tekanan ada. kerja itu pasti ada guys. Semua mau di jabatan apa, mau di posisi apa, mau kerjanya kayak gimana, seenak-enaknya kerja itu pasti pressure kerja itu ada. Pasti. Bener, pressure itu pasti ada. Apalagi dulu belajarnya dari nol ya. Dari nol, bener-bener tidak tahu menau apapun. Bagaimana sih dunia kerja itu kayak apa sih gitu. Jadi bener-bener dari nol sampai sekarang di titik ini kayak Wah. bisa ya saya. Bisa ya. Pantes ya bisa sewa kontrakan ya sendiri loh teman-teman. Bisa biayain orang tua kesini sendiri teman-teman. Aku ada cerita di teman-teman di akhir aja deh itu kayaknya ya. Kita bahas kehidupannya Mbak Mel Sandi setelah bekerja. Kira-kira selain kerja di situ, Mbak Mel Sandi sekarang kesibukannya apa? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Yang tadi tuh nggak mau disepil kak? Oh, lagi prepare nikah guys. Oh iya, nikah teman-teman. Jadi Kak Mel Sandi ini udah 3 tahun bekerja, sekarang prepare nikah ya. Sama pacarnya umurnya berapa tahun? Saya umurnya lumayan ya teman-teman, 28 tahun. Oh 20 tahun. Didoakan ya teman-teman, semoga lancar acaranya. Tinggal menghitung hari ya kak ya. Tinggal menghitung hari. Jadi- Bagi teman-teman yang mau datang, Boleh ya? saya sepil gimana tempatnya. Boleh banget teman-teman. Terus juga tadi yang tanya-tanya mungkin di kolom komentar ada yang tanya Mbak Mel Sandi jomblo enggak teman-teman. Enggak, teman-teman. Udah ada calonnya. Mohon maaf Mohon sekali maaf ini. sekali udah ada calonnya. Jangan ya kalian jadi sugar mommy nanti, jangan ya. Ini sudah ada pawangnya ya ini ya. Oke nih, dari yang kita dengar dari Mbak Mel Sandi kalau ternyata bekerja itu butuh persiapan, butuh mental, butuh komunikasi, butuh teliti. Jadi semua hal ini itu bisa kita pelajari kalau kita tuh mau belajar, Benar. ya kan kak? Iya. Dan kalau kita itu memang mau berkembang, ya kan?
namanya dunia kerja mungkin peralihan di saat masih usia remaja ya itu ya. Usia remaja banget. Iya kan, remaja banget 18 tahun langsung kerja pasti kaget lah ya. Kaget, iya. Masih yang kayak masih pengen main dulu, masih pengen libur dulu ya kan Kak, masih ngerasain gitu nggak sekarang Kak? Masih sih sebenarnya, cuma perbedaannya kalau misalkan kita udah dapat biaya sendiri itu lebih free. Lebih free ya, jadi memang mainnya pakai duit sendiri ya. Mau kemana, mau apa, nggak ada yang komen. Iya benar, jadi unlimited saldonya, yang penting ada aja. Yang penting ada aja saldo. Yang penting ada aja saldonya, mau kemana cus, tinggal cus ya kayak. Oke, berarti kan semua itu ketika kita bekerja, mau interview itu harus dipersiapkan ya Kak ya. Iya. Nah, selama di Dinus Solo nih, waktu Kakak masih di Dinus Solo, waktu itu masih belajar ya terutamanya ya, apa yang paling membantu sampai bisa kerja di bidang ini? Soft skill guys. Soft skill. Perkembangkanlah soft skill kalian. Oke. Jadi kayak itu di bagian persikapan, kayak kita harus gimana cara menyikapi masalah, gimana caranya kita menghadapi problematik yang ada di depan gitu. Kalau menurut aku pribadi itu kayak hard skill itu bisa kita kuasai pada saat kita udah bekerja. Tapi kalau soft skill menurut aku itu benar-benar harus dipersiapkan banget sih Kak. Jadi kayak kalau misalkan kita nggak siap secara mental nih, nah nanti pasti di dunia kerjanya pasti bakal kaget banget. Ada keinginan resign ya? Ada banget di awal itu, wah sangat ingin resign, tapi yo setelah dijalani enjoy dalam pekerjaan, karena pada saat ketemu enak ya enak, tapi pada saat ketemu struggle ya gimana caranya ngelewatin struggle-nya kayak gitu sih. Oke. Dulu pas ngerasa struggle di 1 bulan pertama, pernah nggak merasa kayak dia habis terima gaji mau resign aja gitu? Ada banget sih. Terus pas terima gaji jadi resign nggak? Enggak jadi bertahan. Karena gaji juga ya, karena sudah melihat gajinya, wah segini nih gitu. Wow, dengan gaji yang segitu bisa lah Kak ya hidup gaji segitu di Solo aja, gaji UMR aja bisa hidup, apalagi gaji segitu ya Kak ya. Masih bisa buat nabung, masih bisa buat mungkin beli keperluan sendiri, masih bisa membiayai orang tua, masih bisa lah teman-teman kalau semua itu diperjuangkan, bener kan Kak? Bener banget. Karena kalau dunia kerja itu anak Gen Z zaman sekarang tuh mikirnya pasti masih yang kayak orang tua aku masih sanggup. Tapi nggak semua orang tua itu sanggup teman-teman, ya kan? Ya orang tua itu gimana caranya untuk menyanggupi, bukan selamanya orang tua itu sanggup, tapi gimana caranya orang tua itu untuk menyanggupi. Setidaknya kita harus bisa membuka diri ya Kak ya. Emang Kak Mersani juga pengen teman-teman kuliah. Pengen, cuma karena situasi dan kondisi gitu. Belum kesampaian ya. Cuma sekarang sudah megang uang sendiri, jadi boleh lah ya dicoba. Boleh, tapi belum yang arah ke sana ya. Oke. Kak Mersani kalau boleh tahu dari kesan apa sih Kak Mersani setelah lulus dari Dinus terus dapat kerja? Boleh nggak kasih kesan pesan ke Dinus Solo nih terkait apa yang benar-benar bikin kayak aku tidak ini tuh jalan yang salah atau enggak sih? Kayak apa sih kesan pertama ketika sudah selesai dari Dinus, udah bekerja, udah dapat gaji, kesannya buat Dinus itu apa? Kesannya gimana ya Kak? Karena ini ya, kalau misalkan bagi teman-teman yang masih bingung banget kayak gimana caranya aku nanti ke depannya kayak gimana, Dinus Solo itu udah ada alurnya gitu. Jadi kalian tinggal ngikutin alurnya dan keputusan akhir itu ada di kalian semua. Iya benar ya. Kalau bagi kalian semua yang benar-benar kayak aku belum siap untuk kuliah, aku harus kerja dulu, gimana caranya, entah nanti sampai pada saat bekerja itu kerja sambil kuliah atau gimana, kan kalau nggak salah Dinus itu juga ngebantu ya Kak ya. Setelah lulus dari Dinus itu bagi teman-teman yang mau lanjut kuliah juga bisa dibantu sama Dinus juga kan. Jadi kayak
menurut aku pribadi sih buat teman-teman yang masih bingung banget kayak gimana ya nanti apa depannya bisa, karena kuliah itu nggak ada umurnya guys. Betul. Jadi kayak mau udah berkeluarga, mau udah punya momongan juga kuliah masih bisa. Tapi kalau kerja itu makin lama makin banyak saingannya ya. Iya. Kayak. Kalau kerja itu sekarang tuh kan banyak banget ya kualifikasi kerja. Iya, benar. Entah itu dari umur lah, dari pengalaman dan lain sebagainya, itu banyak banget, apalagi kita tinggal di Indonesia. Konoha itu yang penuh dengan kebijakan ya kakak ya. Kemarin juga kayaknya perusahaannya banyak kebijakannya ya. Benar. Jadi ya itu deh, bagi teman-teman yang kayak mending cari pengen cari pengalaman, maksudnya berpartisipasi gimana sih kerja tuh gitu. Kalau Kamel Sandi boleh milih nih dulu, pilih kerja dulu apa kuliah dulu? Kerja dulu. Kerja dulu. Alasannya apa? Alasannya karena kan tidak semua keadaan ekonomi kehidupan itu di atas ya teman-teman. Kebetulan pada saat dulu itu impian saya sendiri itu sebenarnya juga maunya kuliah. Cuma melihat dari karena posisi keluarga saya yang belum mampu pada saat itu, jadi kayak kerja dulu deh gitu. Tapi belum sampai memutuskan bisa untuk di binus ya teman-teman. Pada saat itu masih kayak mau kerja apa ya, kerja di mana, karena lulusan SMA itu di era sekarang itu mau bekerja dengan gaji yang tinggi itu susah banget teman-teman. Even yang udah sarjana aja masih ditanyain pengalamannya apa gitu kan. Jadi memang ini ya Kak Mel sendiri sudah terbuka hatinya untuk segera bekerja ya saat itu ya. Jadi memang memilih dinas karena pilihan sendiri ya, ikhlas lahir batin ya. Ikhlas lahir batin, memang niatnya untuk bekerja dulu gitu. Bukan membantu ya, kalau itu bekerja untuk gimana caranya aku punya income sendiri. Tidak mau merepotkan orang lain. Wow. Boleh dong applause teman-teman buat Kamel Sandi. Perjuangannya lah, ini lo masih muda udah cari kerja sendiri, kuliah pakai uang sendiri, memilih Dinas Solo sebagai jembatan atau batu loncatan ya Kak ya, untuk ke dunia kerja. Pernah nggak sampai merasa kayaknya kalau nggak masuk Dinas kayaknya aku nggak bakal kenal Umaran? Bener banget Kak. Real, aku kan partner kerja aku tuh kan aku tanyain semua kan kayak kalian lulusan mana ya, dan itu tuh rata-rata semua tuh S1. Terus aku kayak aku dengan belajar di Dinus aja bisa ada di tahap yang sekarang gitu. Jadi kayak wah, worth it sekali. Nggak perlu 4 tahun ya, nggak perlu S1 ya. 6 bulan guys. 6 bulan. Iya, pas di zamannya Kak Mel Sandi itu masih 6 bulan teman-teman. Tapi sekarang kita ada peralihan Kak Mel Sandi. Jadi mungkin melihat dari sikon anak-anak, mungkin ini kayaknya kebanyakan angkatan dari COVID. Jadi mereka tuh tingkat kecepatannya dalam beradaptasi itu sulit. Banyak banget anak-anak tuh yang ketika diumumkan Kak mau resign, capek, gak kuat, drama gitu ada. Cuman ya kita tetap menguatkan, ayo deh bisa. Ini demi kehidupan kalian ke depannya. Coba dulu deh dijalanin sampai terima gaji. Wah pas sudah terima gaji, enggak jadi resign. Iya benar. Kayak gitu. Memang adem ayemnya di situ. Adem ayemnya ketika kerja keras kalian itu dibalas dan diberikan hal yang setimpal gitu ya Kak ya. Bisa buat jajan, bisa buat kirim orang tua, bisa buat foya-foya. Guys, bener kayak mau apapun no comment. Dari siapapun nggak ada yang komen gitu. Bener banget. Oke. Ini hari ini sangat berkesan ya Kak Nelson. Ini menyentuh hati sekali nih. Perjuangan sendiri nih. Saya aja kayak kuat ya di saat itu kan. Karena di saat kita di bawah itu pasti yang akan menggenggam kita dari atas tuh jarang. Jarang. Sendiri guys. Ya, sendiri guys. Sendiri. Dia bisa kuat guys sampai sekarang ya teman-teman. Oke. Boleh Kak kasih pesan untuk calon peserta didik di Solo yang tanggal 8 besok sudah penerimaan mahasiswa baru. Udah mau masuk Iya, lagi ini ya. udah mau masuk lagi di angkatan
2026 2027. Boleh dong kasih pesannya buat mereka semua yang nonton di live hari ini. Buat teman-teman nih, adik-adik ya aku bilang Adik-adik. ya, buat adik-adik yang belajar di Dinus, percaya kalau memang kalian niatnya benar-benar untuk bekerja, jalan dan jembatannya itu udah ada gitu. Untuk kalian nanti bagaimana bekerjanya, setiap pekerjaan pasti ada pressure-nya ya. Semua tadi kembali lagi, pokoknya semua pekerjaan mau kerjanya apa, di bidang apa, mau bagaimana, itu pressure-nya pasti masih ada, pasti nggak mungkin kalau nggak ada. Jadi semangat banget nih buat adik-adik yang nanti nextnya bakal masuk. Dan untuk ada pasti ada simulasi kan, sekarang ada simulasinya Ada, ya Kak ya. ada. Dulu zaman saya belum ada teman-teman. Dulu belum ada TEPA ya, belum ada labnya ya. Belum. Sekarang udah Jadi, disediain Kak. udah ada tempatnya gitu. Kalian tinggal jalan aja lewat jembatan itu. Oke, berarti jangan patah semangat. Jangan patah semangat ya. Kalau udah di jembatannya tetap harus semangat ya. Kak, ya? harus walaupun udah ada batu loncatannya tuh, di kehidupan bekerja itu batu loncatan itu nggak berpengaruh. Jadi adaptasinya tetap kalian sendiri juga gitu. Terus gimana caranya menyelesaikan solusi juga kalian sendiri, gimana manage-nya juga kalian sendiri. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita udah nih nge-live bareng Kak Melsani, udah bahas ngulik-ngulik. Terus aku mau tanya nih, dari tadi kita ngobrol, apakah ada komen Kak Arun? Ada Kak. Oh iya, ada komen nih Kak. Perlu dijawab ini kayaknya. Ada yang udah kepo nih, udah dikasih pesan ini, harus dijawab ini ya. Ini ada yang salam-salam dari Kak Okta. Hai Kak Melsani, Oh, katanya. Hai Kak Ata. Kapan-kapan main kesini, ayo. Oh itu satu angkatan ya? Satu angkatan kebetulan. Oh satu angkatan kebetulan. Oke, ada lagi Kak? Ada lagi dari Kak A. Pas pendidikan pernah merasa kesusahan dengan pelajarannya nggak Kak? Mungkin bisa dijawab Kak Melsani. Karena kita kan ini posisinya setiap orang kan beda-beda ya, skillnya di mana, terus kayak kemampuannya di mana. Kalau struggle dalam pembelajaran itu pasti ada guys. Pasti ada ya teman-teman. Nggak mungkin nggak struggle, apalagi Kak Melsani mungkin sambil sekolah, sambil kerja, sambil berjuang itu membagi waktunya Membagi ya. waktunya, manage waktu. PR pasti juga ada kan Kak? Ada. Jadi memang segala sesuatu itu harus dilakukan berdampingan dan tahu waktu. Boleh ya Kak ya? Kerja keras guys. Kerja keras guys. Tuh di make sure lagi kerja keras guys. Oke, boleh ada lagi Kak? Ada lagi dari Kak Fa. Ada batasan umur nggak Kak? Mungkin untuk masuk ke Dinus dan nanti untuk tentang pekerjaannya. Oh, ini kalau untuk ke dinas aku yang jawab. Iya benar. Untuk pekerjaan nanti Kak Sandi yang jawab ya. Oke. Kalau di Dinas Solo itu nggak ada batasan umur teman-teman, yaitu umur 18 sampai umur 24 tahun. Dan kualifikasinya kalian belum menikah. Karena kebanyakan tempat kerja itu kualifikasinya juga belum nikah ya Kak ya. Itu teman-teman. Boleh Kak Sandi untuk kualifikasi umur dalam bekerjanya? Kalau untuk di dunia kerja itu pasti kualifikasi perusahaan itu beda-beda ya. Oh beda-beda. Kalau di Kadang ada yang kalau di Ungaran itu 25 tahun sampai 30 tahun. 30 tahun itu udah susah banget sih untuk penerimaan. Jadi maksimalitas itu di 25 tahun. Kecuali untuk yang sudah berpengalaman ya. Misalkan kalau misalkan dia umurnya udah 30 tahun terus dia pernah bekerja di perusahaan mana selama 5 tahun, itu mungkin masih ada possibility untuk menerima. Cuma kalau di kayak benar-benar yang fresh graduate banget nih, itu kayaknya sih di 25 tahun 25 tahun ya. udah maksimalitas banget sih. Berarti maksimal 25 tahun, minimal 18. Minimal 18. Minimal 18. Punya KTP. Oh iya, Minimal punya KTP. iya punya KTP teman-teman. Oh dulu Kak Melsani ada KTP ya? Minimal punya KTP teman-teman. Terus maksimalnya 25 tahun, belum nikah ya Kak ya? Belum nikah, Belum iya. nikah. Karena susah sih guys, karena kan posisinya kalau misalkan kita udah menikah kan pasti kan ada ketergantungan masing-masing ya. Betul sekali.
ada ini ya, ada yang harus dipertimbangkan kembali sama perusahaan kalau kalian sudah menikah. Gitu. Ada lagi Kak? Mungkin pertanyaan dari aku aja ya. Boleh sekali dong. Dulu Kak Mel Sandi dari jurusan apa waktu di Dinus, dan yang ada di jurusan itu kira-kira banyak nggak yang membantu kakak waktu di dunia kerja? Dulu itu saya ngambilnya kami, dan itu membantu banget sih. Kebetulan sesuai jurusan saya masuknya sesuai jurusan, dari kan informatikanya juga manajemennya juga itu masuk semua sih. Masuk semua di pekerjaan yang mengelola data tadi ya? Iya, Excel ya berarti ya? Excel, benar. Oke. Masih ingat singkatan kami? Masih ingat Kak? Masih ingat ya? Masih ingat gak ya? Atau mau aku bantu jawab? Boleh deh. Kami itu adalah komputer, akuntansi, manajemen, informatika teman-teman. Jadi di sini fokusnya nanti kalian ke komputer yang berhubungan dengan akuntansi dan manajemen. Dan informatikanya itu berhubungan dengan data tadi, mulai dari Excel, Microsoft Office, apalagi Kak, masih ingat nggak? Terus Photoshoot dan lain-lain itu akan kalian bahas di situ. Kita punya 3 jurusan nih Kak, selain kami. Masih ingat nggak? Ya. Singkatan aja deh. Ada kami, KHP dan BHP. Kalau kami kan udah dijelasin ya tadi ya. Kalau KAP itu adalah komputer administrasi perkantoran. Di mana di sini kalian itu berhubungan dengan administrasi perkantoran, sama teman-teman belajar tentang Excel dan lain-lain, cuman mungkin akarnya nanti akan berbeda, nanti akan bercabang teman-teman. Nanti mungkin ada yang fokusnya, yang kami akan di manajemen, akuntansi, yang KAP itu lebih ke administrasinya, perkantoran itu apa aja, mulai dari Excel, penerimaan uang, uang masuk, uang keluar, mungkin di situ. Dan yang terakhir ada DKV, desain komunikasi visual. Kak Okta, Iya, Kak Okta dari DKV kan? Nah, desain komunikasi visual itu nanti belajarnya basicnya jadi content creator juga bisa. Terus bisa juga menjadi yang lainnya, mungkin itu basicnya lebih ke visual design. Jadi memang itu nanti lebih ke konten, video, fotografer, footage, nanti belajar di situ. Berbeda dengan kami dan KAP. Kalau kami dan KAP kan mereka agak berkesinambungan ya Kak ya. Agak sama tapi berbeda. Gitu. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Ini ada sapaan dari Kak Ferdi. Halo Kak Ferdi. Halo Kak Ferdi. Kak Ferdi yang kemarin podcast ya sama saya. Kak Ferdi katanya rencananya pindah ke Solo. Dia dari Salatiga kan? Iya, ini udah di Solo. Ini sudah di Solo. Kak Ferdi di Solo, dia bagiannya itu ke ini ya, industri kreatif. Oh. Gitu. Jadi animasi. Animasi. Iya, kemarin kita udah kulik-kulik tuh Kak Ferdi. Sekarang udah pindah ke Solo. Tepatnya di mana kan? Belakang sini doang kalau nggak salah tempatnya, lokasinya. Ada anak dinas yang direkrut dia juga. Iya, ada anak dinas yang dari dia juga. Angkatan berapa? Angkatan kemarin. Yang belum wisuda ini. Iya. Coba Kak kalau mau tahu angkatan kita yang masuk USG banyak nggak? Angkatan Dinas ini, yang tahun ini yang masuk USG banyak nggak? kalau yang di unit Songo banyak. Banyak sekali saya melihat itu. Banyak ya? Banyak, kebetulan juga kan ruangannya juga itu kan berhubungan ya dengan tempat yang lain-lain gitu. Jadi banyak sih yang Ada yang bahkan yang bertanya sama saya juga ada. Kayaknya gimana kalau boleh tahu? Kalian lulusan dinas ya gitu. Terus kalian tahu dari mana? Gitu kan. Aku juga dari dinas Kak, gitu. Terus dia bilang, aku juga dari dinas. Oh, lulusan tahun ini gitu. Terus habis itu ya udah kita berhubungan gitu sih. Oke, berarti memang banyak ya yang terima. Kakak kalau boleh tahu kan Mel Sandi, mau tahu nggak berapa yang masuk ke dinas tahun ini? 60 siswa. 65. 65 siswa. 65 siswa. Iya. Wow. Jadi 65 siswa kita itu terbagi di unit Camal dan unit Tringapus. Bahkan ada yang di Ungaran ya, Ada 1 apa 2 gitu ya masuk di Ungaran. Gitu. Setengahnya ya. Setengah ya, benar sekali. Dan alhamdulillah banyak yang berterima. Semua ya. Mm-mm. Ya semoga semangat
Semoga betah ya teman-teman, harus betah sih, harus betah. Iya. Karena semua kerja keras yang dilakuin itu capeknya, masalahnya, problemnya pada saat gajian semua terbayarkan. Ya, semua terbayarkan. Benar. Semua akan tidak. Semua terbayarkan pokoknya. Semoga semua akan baik-baik aja ketika udah terima gaji ya. Benar. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan mungkin? Atau cukup? Ada ini dari Kak A. Pagi Kak, Dinus ini maksudnya bootcamp atau apa Kak? Mungkin boleh dijelasin Kak Wulan? Bootcamp? Iya, bootcamp. Kayak e-learning gitu. Oh, learning. Kayak my skill kayak gitu. Oh, kalau di Nusa itu lebih kayaknya sih teman-teman, lebih ke pembelajaran. Jadi kalian di sini kita fasilitasi pembelajaran. Kalian dapat juga 74 SKS, belajar 10 sampai 12 bulan. Setelah itu kalian punya lowongan kerja. Jadi kalau e-learning itu kan biasanya dapatnya cuma piagam sertifikat ya. Kalau kita enggak teman-teman. Jadi kalian dapat transkrip nilai 74 SKS dan kalian akan dapat pekerjaan lewat interview kerja yang langsung ya dari HRD. Kayak Mbak Mel Sandi langsung berhubungan dengan HRD PT Uang Sari Garmen. Mungkin kalau di perusahaan langsung berhubungan dengan HRD perusahaan lain begitu. Jadi kita menjembatani kalian untuk belajar dan mau bekerja. Begitu teman-teman. Jadi jaminannya itu kalian harus sudah bekerja sebelum wisuda gitu. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, Kamel Sandi sudah lelah mungkin. Sudah dar-dar hatinya. Sudah dar-dar hatinya. Oke, terima kasih banyak Mbak Mel Sandi yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya hari ini di tengah kehatikan yang mengurus pernikahannya. Iya, benar. Terima kasih sudah mau sharing-sharing bareng Sobat Dinus. Semoga kerjasama kita tetap berjalan ya Kak. Selalu sih. Selalu. Masih ingat Dinus terus ya Kak ya? Pasti. Pasti karena bentar lagi Mendapatkan saya gaji 4,5 ini Dinus. Oke, semoga nanti karirnya terus melambung ya Kak ya. Amin. Semoga betah, makin betah, semakin naik jabatan. Amin. Terima kasih banyak sudah menemani saya host di sini, kawan. Mohon maaf apabila kami berdua ada salah kata atau ucapan atau mungkin ada yang salah tipe-tipe ngomongnya. Tiba-tiba ngomong tadi saya ada tiba-tiba ngomong, mohon maaf sekali ya teman-teman. Mohon maaf sekali ya Tidak teman-teman. bisa dikontrol. Masih ingat jargonnya Dinus? Apa tuh? Lupa. Boleh Mbak Arum contohin jargonnya Dinus? Masa lupa? Boleh dong Mbak Arum. Ada dong yang Dinus Solo belajar singkat kerja pun dapat. Masih ingat nggak? Masih ingat ya? Oh, yang itu. Iya. Oke, boleh ya. Sebelum kita tutup acara hari ini, kita mau jargon bareng nih sama Mbak Mel Sandi ya. Boleh nanti Mbak Arum buat mimpin nih biar nanti nggak salah. Oke? Kita mulai ya teman-teman. Siap. Satu, dua. Dinus Solo. Belajar singkat, kerja pun dapat. Ulangi. Sorry. Belajar singkat, kerja pun dapat. Belajar singkat, kerja pun dapat. Oke. Lagi ya. Lagi ya. Oke. Dinus Solo. Belajar singkat, kerja pun dapat. Oke.